Kalau sudah sedikit saja banjir, itu sudah naik air. Seluruh parit itu tersumbat. Tapi ini saya bantah sedikit nih, Siap, Bang siap. Puri. Alhamdulillah hari ini Arifin Ahmad udah hilang dari banjir. Melalui rekomendasi izin dari Kementerian Dalam Negeri. Ini internal kita benahi, Ya. eksternal juga kita coba benahi. Jadi kedepannya nanti Pak PJ sudah mulai memikirkan untuk memberikan kepada pihak swasta untuk mengangkut sampah. Betul. Itu yang ke depan ya. Ya. Terus himbauan juga sudah diberikan oleh Pak PJ. Sudah. Walaupun di sana sini belum jalan ya. Belum jalan. Berarti nanti ada koreksi tersendiri secara internal oleh Pak Wali. Oh kenapa nih belum jalan? Tentu Pak Wali juga akan mengevaluasi karena bagusnya juga kami sarankan diberikan juga kotak suara atau kotak pengaduan di tempat wali kota, sehingga nanti pengaduan-pengaduan ini sampai ke Pak Wali dan Pak Wali sudah tahu, oh ternyata ini belum jalan sosialisasi saya. Akan ini satu itu nanti ke depannya akan Pak Wali lakukan ya. Terus juga Pak Wali akan memperbaiki di internal sendiri sehingga nanti bisa berjalan dengan baik. Apa instruksi, apa keinginan Pak Wali dalam memperbaiki sampah tadi ke depannya ya. Oke Pak Wali, terima kasih, ini sudah ada langkah-langkahnya. Ini terkait dengan banjir nih Pak Wali. Ya. Ini banjir ini juga jadi hal-hal yang sangat krusial di tengah-tengah masyarakat Kota Pekanbaru. Kalau sudah sedikit saja banjir, itu sudah naik air. Ya. Nah, persoalannya yang kita lihat adalah seluruh parit itu tersumbat, dia tidak jalan. Terus juga sungai-sungai kecil di situ mungkin belum ada dilakukan normalisasi atau apa. Ada lagi persoalan yang paling sangat krusial adalah ketika ada toko bangunan, dia menutup parit itu sehingga nanti masuk ke parit dia tersumbat. Nah ini kan belum saya tengok sampai hari ini, kami lihat juga itu belum ada langkah-langkah dari misalnya dari PUPR Pak Wali atau dinas kebersihannya untuk memperbaiki penyumbatan yang ada di parit-parit yang khususnya di depan ruko. Nah ini mungkin ada langkah konkret dari Pak Wali, kira-kira gimana tuh Pak? Tapi ini saya bantah sedikit nih, Siap. Bang. Artinya kami ya sudah melakukan Ya. Ya. Ini kita buktikan dulu mungkin jalan Arifin Ahmad itu banjir, Ya. waktu hujan. Tapi kita bersama dengan TNI Polri, kita buat gebrakan. Ya, kita udah canangkan kemarin Pekanbaru Bersih itu pada tanggal asal saya 2 Juni 2022. Menggandeng TNI Polri TNI ya. Polri, ya. Upaya kita kemarin kita udah bersihkan ya parit-parit di beberapa tempat. Contohnya hari ini Arifin Ahmad itu juga ada memang seperti Bang Yepe sampaikan, di sana ada jembatan yang memperkecil parit, ya, membuat tiang-tiang jembatan itu menutup parit. Itu udah semuanya kita bersihkan. Bahkan beberapa jembatan itu kita robohkan, ya, dengan TNI Polri. Alhamdulillah hari ini Arifin Ahmad udah hilang dari banjir. Yang kedua kita udah masuk ke jalan Seberantas kemarin. Itu udah mulai. Yang dulu di Seberantas itu banjir, Tobek Gadang, hari ini udah berkurang banjirnya. Cuman yang perlu diketahui, jumlah luas Pekanbaru ini adalah 632 km persegi. Ya. Kita OP kita hanya punya 8 tim OP kita. Makanya ya hari ini kalau kami bekerja di Tampan, belum tahu mungkin orang lain tahu. Kami kerja di Rumbai, belum tahu mungkin orang Sahel tahu. Makanya hari ini saya perintahkan PUPR untuk membuat rincian kegiatan pekerjaan per bulan. Hari ini kita udah buat 19 ruas jalan udah kita tempel itu di Januari ya. Kita minta ada bukti, ada foto biar bisa dipublish di masyarakat. Satu. Yang kedua mesti ada expose di media nih Pak Wali. Kadang-kadang media nggak tahu nih dari pekerjaan belum. Misalnya kata Pak Wali tadi, kami ada perbaikan di sana tapi tak diliput media. Media juga orang juga bertanya apa ada pekerjaan Pak Wali. Kan sia-sia Pak Wali udah kerja, tak diliput media. Nih mungkin tugasnya Kadis Infokom ke depan lah ya. Makanya kemarin kita lantik Kadis Infokom. Oh, yang baru ya? Yang baru. Ini juga tujuannya bagaimana bisa mempublis giat-giat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Itu bagus Pak Wali. Ya, dalam hal ini juga ya perlu saya sampaikan kepada masyarakat. Kita pemerintah kota udah berusaha untuk
mengurus yang namanya sampah, banjir secara perlahan memang ya. betul dikata Bang Ian Prana, Bang YP, kita udah jalan di 15 kecamatan. Memang semua parit itu tersumbat. Ya. Itu dengan pasir, dengan sampah, bahkan rumput yang tumbuh di. Perlu kerja keras karena 10 tahun dibiarkan gitu. Betul. Kalau kita hanya mengharapkan SDM kita yang ada di pasukan kuning kita Sangat terbatas ya. Mau berapa tahun kita bisa benahi Nah, Kota Pekanbaru secara baik, terutama parit dan drainase. Maka juga menghimbau pada hari ini kepada masyarakat, Pak Camat, Lurah, Nah, RT, itu dia, Pak. RW. Saya setuju tuh Pak dengan Bapak bilang tadi menggerakkan RT. Mungkin ya Pak ya. Karena kami lihat itu belum ada gerakan misalnya camat menggerakkan RT RW untuk membersihkan parit. Ini penting nih Pak, Bapak. Jadi udah ya. salah. Karena itu mungkin belum mau diekspos nih ya. Jadi nggak tahu kita memang mana. hari ini mungkin saya sampaikan hari ini baru kita lantik Kadis Info. Kemarin kekosongan jabatan juga menyebabkan kita sedikit kurang bisa mempublikasi giat-giat dari Kota Pekanbaru. Nah, itu dia Pak. Tapi hari ini kita juga ada penalengan surat kepada camat, kepada lurah. Bahkan saya juga sudah sampaikan kepada Pak RT RW. Hari ini kita perlu secara masif untuk membenahi Kota Pekanbaru. Nah, itu dia. Tidak mungkin hanya kita kota dengan pasukan kuning dengan 8 tim bisa mengeroyok menyelesaikan persoalan itu ya, sampah. yang sekian lama sudah terbengkalai ya. Maka kesempatan ini juga podcast ini saya mengimbau. Mari kita kembali gotong royong. Ya, itu dia. Munculkan semangat gotong royong kita minimal di depan rumah kita masing-masing, kita ambil sampahnya. Rumah sebelahnya ambil sampah sehingga parit di depan rumah kita itu bisa mengalir air dengan baik. Ya, juga ruko juga demikian. Kami ada giat nanti ini bersama Perkim dan juga PUPR. Kita tetap mengadakan normalisasi parit-parit dan sungai. Itu dia Pak. Jadi ada konkretnya ya Bapak lakukan konkretnya ya. Ada. Dalam waktu dekat ini ya. Waktu dekat kita tetap ada. Dan kalau khusus sungai, ya, ini harus tahu, ini penanggung jawabnya adalah pusat sebenarnya. Ya, pusat. Ada provinsi. Ada provinsi. Kewenangannya ya. Kewenangannya ada. Dan sungai ini sebenarnya itu adalah BUSD pusat. Ya. Tapi kita udah turun juga ke lapangan demi masyarakat Kota Pekanbaru, kita turun, kita paksakan. Sungai Batak kita udah benahi. Sungai Batak itu selalu tuh ya. Udah kita benahi. Sungai ini ada Sungai Kelulut satu lagi, ini yang perlu kita juga jalan tengahnya. Karena ini melintasi sungai jalan Arengka. Ini kita akan coba nanti bisa menembuskan. Ya, jadi ini udah ada upaya-upaya kita. Hari ini memang mungkin masyarakat belum terpublish. Ya, tapi setidaknya kita bisa lihat kalau dulu mungkin di Sungai Batak itu banjir tuh ya. 2 jam 3 jam hujannya dengan mengenangi jalan. Hari ini sehari pun hujan belum tentu itu banjir. Artinya apa? Artinya udah ada mungkin meminimalisir tingkat banjir di Kota Pekanbaru. Artinya sungai-sungai kecil untuk pembuang air itu sudah mulai dibenahi ya. Tapi perlu diketahui juga ya, sumber banjir itu juga dari kita semua masyarakat. Kita yang buang sampah di parit. Kita yang buang bungkus rokok di parit. Tapi ada juga petugas kebersihan saya tengok tuh Pak Wali. Begitu dia bersihkan, dia buang sampah yang dia bersihkan, masukkannya ke parit. Ini ada juga. Udah kita kemarin udah kumpulkan semua di DLHK. Kita apelkan secara masif, ya, kurang lebih 1.200 orang kita apelkan. Kita tidak mau hari ini menyapu jalan, membuang ke sampah. Itu dia. Tapi makanya kita arahkan mulai kemarin itu penyapu jalan menyiapkan plastik. Itu dia. Masukkan ke plastik. Itu dia. Diletak karena nanti saya lihat misalnya di Arifin, begitu mereka bersihkan, mereka buang ke parit. Betul. Ini kenapa Bu? Sampah plastik enggak ada Pak tadi. Bu sini biar gampang Pak. Kan itu salah satu bentuk ya. Biar gampang mereka kerja. Satu lagi yang tertarik saya Bang YP. Hari ini Pekanbaru ya, ini identik dengan orang Melayu. Budaya Melayu. Tapi yang kita harus malu hari ini, ya, kita lihat Eropa. Eropa dengan pakaian katanya seksi, ya, pakai bikini, tapi dia punya perilaku yang baik untuk lingkungan. Tidak ada kita lihat orang Eropa buang sampah sembarangan. Kita hari ini pakai jilbab, ya, pakai peci, baju koko, pakai kebaya, masih banyak kita lihat buang sampah sembarangan. Hari ini harus kita ubah mindset ini. Kita beri kesadaran kepada masyarakat bahwasanya berbudayalah, baik itu berpakaian dan juga budaya. Nanti juga mungkin Pak Wali juga lakukan koordinasi lah sama Ketua Alam
Oke. Pekanbaru untuk mengimbau juga. Ya. Himbauan dari Ketua Alam Pekanbaru bahwa oke, kita sepakat sama-sama mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan, sehingga nanti Pekanbaru ini betul-betul Ya. bagus. Terima kasih Pak Wali. Oke. Nah, ini terkait dengan jalan berlubang ini. Ya. Kan di banyak tempat nih sekarang masyarakat ributnya jalan berlubang. Dia nggak mau tahu nih Jalan Sudirman nih kewenangan siapa, kewenangan siapa, dia nggak mau tahu. Taunya nih ini urusan Pak Wali. Ya, kan gitu nih. Biasa masyarakat kan gitu. Sama dengan dulu kami pernah di Siak, nggak mau tahu dia. Ini kerja bupati katanya. Padahal itu jalan provinsi ya. Ini gimana upaya Pak Wali dalam mengatasi jalan-jalan berlubang yang banyak tempat, dan sampai hari ini masih banyak nih jalan-jalan berlubang nih. Kira-kira apa langkah Pak Wali ke Ya. depannya nih? Jadi saya jelaskan di sini. Yang pertama, jumlah jalan, luas jalan Pekanbaru ini ya, itu kurang lebih 1.900 km. Yang ditangani ya. Itu Jadi kewenangan ya. kewenangan. Tapi ini ada pembagian lagi. Ada kewenangan kota. Nah, Itu kurang lebih 1.200 km. kilometer. Kewenangan kota ya. Nah, kondisi 1.200 km ini itu 75% Dalam baik, kondisi baik. 25% tidak baik. Ada 319 km itu jalannya berlubang. Ya. Itu ketika kami masuk di Pekanbaru. Ya. Ini juga semacam ini, Mas, semacam lingkaran nih. Ya. Yang pertama sampah, ya, banjir, Anjir ya. jalan berlubang. Ya. Sampah menyumbat parit, Nah, tergenang, datang hujan banjir, rusak jalan. jalan berlubang. Ya, rusak dia jadi Ya, ya. ini macam lingkaran. Ya. Ya. Tapi kita udah mulai pembenahan ya. Nanti kami juga akan publish. Untuk Januari ini kita kemarin udah tambal sulam jalan. Itu Pemeliharaan lah ya. Pemeliharaan kurang Ya. lebih ada 19 jalan ya. Juga kita udah langsung ke lapangan, kita lihat kondisi ini udah tertutupi. Februari ini kurang lebih juga sekitar 15 ruas jalan Februari. Itu nanti kita evaluasi juga di masyarakat bahwasanya kita ini udah mencoba. Ya, sudah melakukan lah ya. Melakukan. Apa yang Keluhkan dikeluhkan masyarakat. masyarakat. Ya. Pak PJ tidak tinggal diam, tapi Pak PJ berusaha untuk mengatasinya dengan keterbatasan anggaran nih kan. Anggaran, betul. Ya, ini kita upayakan. Artinya apa? Artinya sini saya mengajak masyarakat. Kita mulai objektif melihat kota ini. Oke. Ya. Mulai kita sayangi kota ini, percayakan sama pemerintah, beri kesempatan pemerintah untuk membenahi kota. Menahinya. Jangan hari ini masyarakat saling bully-membuli. Ya. Percaya berita hoak. Ya, hari ini lihat ke lapangan langsung. Baik bilang baik, jelek bilang jelek. Itu yang saya harapkan. Ya. Apalagi hari ini Bang YP, Ya. Pekanbaru ini adalah kota yang heterogen. Ya. Kita punya kurang lebih 78 etnis suku di kota Pekanbaru. Oh, banyak ya. Saya juga kemarin udah berdiskusi sama Forum Pembaruan Kebangsaan. Kami udah berikrar bersama, mari kita ya, di mana bumi dipijak, di Sulawesi Junjung, walaupun luhur kita tuh ada di Sumatera Barat, luhur kita tuh ada di Sumatera Utara, ada di Papua, di Aceh sekalipun, hari ini ketika kita ada di Pekanbaru, kita adalah orang Melayu Pekanbaru. Ya. Ini dia kami sepakati. Artinya apa? Mari kita bersama. Tidak ada perseteruan etnis, tidak ada perseteruan ras atau agama. Ya. Kita sama-sama membangun kota Pekanbaru. Membangun kota Pekanbaru dengan baik ya. Oke, Pak Wali. Oke, satu terlupa saya tadi. Dalam untuk memastikan ini, kami juga udah ketemu baik sama ulama, Ya. sama pendeta, Ya. ya, sama agar bisa menyampaikan di ceramah-ceramahnya terkait dengan kebersihan. Kebersihan, ya baik kan? itu ceramah di masjid, mungkin ya khotbah di gereja, ya. Artinya kerjasama dengan Tetap, apa lah ya? tetap kita sampaikan karena mungkin ada PRT PRW yang belum masif ke lapangan, ya, sehingga mungkin dengan dibantu oleh Pemuka agama ya. agama ini bisa juga mempercepat, Ya, untuk artinya himbauan itu Himbauan. bisa langsung ke masyarakat ketika dia sholat subuh ataupun mau pun di gereja nanti ya. Oke. Oleh apa? Oke, terima kasih Pak untuk 3 langkah ini. Nah, sekarang Pekanbaru ini kita tahu kan menjadi kota pusat jasa dan perdagangan. Iya kan? Pusat jasa perdagangan ini kan sudah menjadi ikon untuk Pekanbaru lah. Orang nggak bicara tentang pendidikan, tentang apa, tapi Pekanbaru apa? Kota perdagangan dan jasa. Terus langkah Bapak nih, ketika misalnya, ini kalau kaum milenial ini kan hampir 50% nih Pak, orang yang sudah tamat SMA, sudah tamat perguruan tinggi, tapi mereka mau kemana? Orang sibuk dengan bicara tentang kota perdagangan, kota jasa. Nah, kami ini ada nggak ketika kami tamat lapangan pekerjaan? Ini
apa upaya dari Pak PJ mengatasi yang setiap angkatan kerjanya juga setiap tahun bertambah kan gitu. Harapan mereka tentu kepada Pak Wali lah yang memimpin negeri ini, apakah dengan cara menarik investor atau apa, ya mungkin ada upaya-upaya konkret dari Pak Wali dalam waktu dekat ini sudah mikirkan itu. Kita tengok per tahunnya, kalau Indonesia Pak, itu hampir setiap tahunnya angkatan kerja itu yang akan mencari pekerjaan itu 34 juta. Jadi kalau diakumulasikan dalam sekian tahun itu udah sekian ratus juta angkatan kerja yang tidak punya pekerjaan dan mereka mengharapkan lapangan pekerjaan. Nah, Pak Wali ini gimana mensiasati untuk Pekanbaru yang juga cukup banyak orang-orang yang mendambakan mengharapkan pekerjaan. Ini cara Pak Wali konkretnya gimana nih untuk itu? Baik, ya ini lari pekerjaan lagi ya. Ya. Oke. Hari ini kalau masyarakat meminjam uang ke bank, sisanya kita yang bayar. Kira-kira gimana caranya, Pak? Ya. Masih bagus ya hubungan dengan Pak Gubernur ya?